Menonton G's. Pertama-tama saya akan menjelaskan persamaan kabel LAN, MAN, dan WAN. Ketiga kabel tersebut memiliki persamaan, yaitu digunakan untuk menghubungkan antar komputer, sama-sama memiliki perangkat lunak TCP, IP, dan HTTP, dan sama-sama memiliki kecepatan pengiriman yang sangat tinggi. Namun, ketiga kabel jaringan tersebut memiliki perbedaan juga, yaitu yang pertama LAN. LAN adalah kabel jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil seperti gedung, kantor, dalam rumah, dan lain-lain. Yang kedua, MAN. MAN adalah suatu kabel jaringan dalam suatu kota yang digunakan untuk menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, WAN. WAN adalah suatu kabel jaringan yang mencakup area yang sangat luas dan besar. Biasanya digunakan untuk menghubungkan antara kota bahkan negara. Ada beberapa kriteria dari standar. Yang pertama, stabil dan mudah dimengerti. Kedua, kompeten segi teknis. Ketiga, dapat diimplementasikan dengan leluasa, multipre dan importable dengan pengalaman operasional. Yang keempat, mendapat dukungan publik dan publikasi secara signifikan. Dan yang terakhir, yang kelima, benar-benar dianggap berguna bagi seluruh atau sebagian internet. Yang dimaksud dengan protokol adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi. Protokol juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, langsung atau tidak langsung. Yang kedua, monolistis atau struktur. Yang ketiga, simetris atau tidak simetris. Yang keempat, standar dan non-standar. Ada 3 jenis gangguan pada transmisi. Yang pertama, atenuasi. Kekuatan sinyal yang berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Yang kedua, distorsi tunda. Kekuatan sinyal yang berubah-ubah terutama sinyal komposit. Yang terakhir, draw. Sinyal yang diterima merupakan sinyal-sinyal yang ditransmisikan dimodifikasi oleh berbagai distorsi. Istilah yang sering digunakan dalam komunikasi data. Yang pertama adalah data. Data adalah informasi yang dapat dikirim dan disebarkan, dan data yang ditransmisikan juga harus diubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal. Sinyal adalah bentuk gelombang yang digunakan untuk menyampaikan data. Sinyal juga dapat menampilkan data analog atau data digital. Yang terakhir, transmisi. Transmisi adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui aliran data dan saluran. Saya akan menjelaskan kelebihan dari kabel twisted pair, koaksial, dan serat optik. Yang pertama, twisted pair. Twisted pair memiliki kelebihan hemat biaya, namun memiliki lebar pita yang lebih rendah dan redaman yang lebih tinggi. Yang kedua, koaksial. Kabel ini memiliki kelebihan jarak transmisi data yang lebih jauh dibandingkan dengan kabel twisted pair dan memblokir gangguan sinyal. Yang terakhir, serat optik. Kabel ini memiliki kapasitas transfer data yang besar, jarak transmisi data yang jauh, dan minim resiko kehilangan data. Standar dalam konteks teknologi adalah aturan, pedoman, atau spesifikasi yang diterapkan untuk memastikan agar perangkat keras, lunak, sistem yang berbeda dapat bekerja sama dengan baik. Standar juga memiliki keuntungan. Yang pertama, memastikan bahwa akan ada market atau pasar dalam jumlah besar untuk suatu perangkat tertentu. Yang kedua, memungkinkan produk-produk dari multi-vendor dapat berkomunikasi. Yang ketiga, membuat batas agar tidak merusak pasar.
Standar juga memiliki kerugian. Yang pertama, standar cenderung membekukan teknologi. Yang kedua, memakan banyak waktu atau boros waktu. Yang ketiga, tidak boleh semena-mena dalam standar.